Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 106. Azarin menatap ibunya dengan mata sedikit membelalak. Umi juga bertanya soal perasaanku. Serunya tak percaya. Perasaanku? Hanya trauma, Umi. Aku tidak ingin lagi menjalin hubungan apapun dengan Jenderal. Kamu yakin? Herlina mencoba memastikan, tatapannya tajam namun lembut. Astagfirullah, Umi. Aku yakin, 1000% yakin. Aku tidak ada lagi perasaan terhadap Jenderal. Wallahi. Jawab Azarin tegas, suaranya penuh keyakinan. Dia menggenggam tangan ibunya erat, ingin meyakinkan. Aku sudah tegaskan berkali-kali. Tapi Kak Alea tetap tidak percaya. Aku harus bagaimana, Umi? Herlina menatap putrinya dengan penuh kasih, meski matanya memancarkan keprihatinan yang mendalam. Kamu sudah bicara langsung dengan Jenderal. Kalau belum, bicaralah lagi. Katakan dengan jelas bahwa hubungan kalian tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Azarin menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kelelahan yang tak hanya fisik, tetapi juga emosional. Aku sudah bicara dengan Jenderal, Umi. Saat di rumah sakit. Tapi dia malah terang-terangan bilang akan tetap berusaha. Dia menunduk, suaranya semakin lirih. Aku malah takut lihat Kak Alea semalam. Ada luka yang dalam di matanya. Aku takut dia nekat menyakiti dirinya sendiri, Umi. Herlina terdiam sejenak, menarik napas panjang sebelum mengalihkan pandangan keluar jendela. Kalau begitu, biar Umi saja yang bicara dengan Jenderal. Kamu panggil dia, Nak. Suruh dia temui Umi di taman samping rumah, ucap Herlina akhirnya, suaranya penuh ketegasan, meski lembut. Selama ini, dia memilih untuk tidak ikut campur, tapi kali ini, dia merasa diam bukan lagi solusi. Azarin mengangguk pelan. Baik, Umi. Tapi sarapan dulu, ya. Setelah Umi selesai makan, aku panggilkan Jenderal. Herlina mengangguk kecil, sementara Azarin kembali mengatur posisi makanan untuk sang ibu. Setelahnya dia berpamitan untuk keluar. Azarin berdiri di depan kamar Alea, pandangannya tertuju pada pintu yang tertutup rapat. Keraguan memenuhi pikirannya. Bagaimana cara menyampaikan permintaan ibunya agar Alea tidak salah paham dengan keberadaannya di sini? Setelah menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan, Azarin akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu beberapa kali. Suara langkah pelan terdengar dari dalam, disusul suara kunci pintu yang diputar. Azarin mundur selangkah, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Ketika daun pintu terbuka, Alea muncul, wajahnya basah oleh air mata. Loh, Kak, ada apa? Seru Azarin panik, suaranya bergetar. Tanpa berkata banyak, Alea jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah seketika. Azarin, meskipun masih menyimpan kekesalan pada kakaknya, dia tak tega melihat keadaan itu. Azarin mendekat dan ikut bersimpuh di samping Alea. Ada apa, Kak? Ceritakan ke aku, tanyanya lembut, berusaha menenangkan. 55. Jenderal. Suara Alea terputus oleh tangis. Jenderal pergi, dia pergi tadi setelah salat subuh, ucapnya di sela isakan yang semakin menjadi. Azarin hanya bisa terdiam, tubuhnya terasa beku. Perasaan iba bercampur kebingungan menyeruak di hatinya. Pergi gimana? Kalian ribut lagi, atau ada apa? Tanya Azarin terbata-bata, mencoba memahami situasi. Namun, Alea hanya menangis semakin keras, tanpa mampu menjawab. Azarin mengembuskan napas berat, perasaannya bercampur antara lelah dan prihatin. Dia berjongkok di samping kakaknya, lalu merangkul tubuh Alea yang terlihat rapuh, mengusap lembut punggungnya yang bergetar hebat. Mas Jen,
dia meninggalkan aku, racauan Alea terdengar lirih, nyaris tak terdengar. Mungkin Mas Jen butuh waktu sendiri, Kak. Jangan terlalu dipikirkan dulu, ucap Azarin hati-hati, meskipun dalam hatinya dia sendiri bingung harus berkata apa. Namun, tangisan Alea malah semakin pecah, membuat Azarin semakin cemas. Tanpa banyak kata, dia memaksa kakaknya berdiri perlahan, lalu membawanya ke tempat tidur. Dengan lembut, dia merebahkan tubuh Alea yang tampak begitu lemah. Kak, istirahat dulu, ya. Tenangkan pikiran, bisiknya lembut. Namun, di tengah isakan, Alea memegang pergelangan tangan Azarin, menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. Tolong bawa Mas Jenderal kembali. Aku gak bisa tanpa dia. Azarin terdiam, tubuhnya seolah membeku. Kata-kata itu menusuk dalam, membuatnya tak tahu harus merasa iba atau marah. Aku nyesel, aku nyuruh dia pergi, aku nyesel, ujar Alea dengan suara parau, membuat Azarin seketika menoleh. Matanya melebar karena terkejut. Kamu minta Mas Jen pergi? Tanya Azarin tak percaya. Suaranya meninggi tanpa sadar. Dalam kondisi dia belum bisa jalan dengan sempurna. Alea menutup wajah dengan kedua tangannya, tangisannya pecah lagi. Aku marah tadi malam. Aku gak sadar apa yang aku lakukan, Aku cuma mau dia tahu rasa sakitku. Tapi aku gak benar-benar ingin dia pergi. Azarin menghela napas berat, menekan emosi yang hampir memuncak. Dia duduk di tepi ranjang, menatap kakaknya dengan pandangan bercampur iba dan kecewa. Kak, marah itu wajar. Tapi kamu sadarkan, apa yang kamu lakukan bisa memperburuk keadaan. Mas Jenderal dalam kondisi belum bisa berjalan. Alea memejamkan mata, kedua tangannya menutupi wajah yang basah oleh air mata. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Aku cuma ingin dia mengerti, aku terluka. Tapi, yang dia pikirkan selalu kamu. Selalu kamu. Suaranya pecah. Azarin kembali menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku gak tahu harus kemana mencarinya, Alea terisak sambil mencengkeram selimut dengan erat. Aku mohon bawa suamiku kembali, Bagaimana kalau dia tidak kembali lagi? Tanya Azarin dengan memberikan kemungkinan terburuk. Namun, Alea semakin terisak. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Jen, Aku mohon, bawa dia kembali, pintanya di sela isak tangisnya yang semakin menjadi. Katakan padanya, aku menyesal sudah memintanya pergi. Azarin menahan napas mendengar permintaan sang kakak. Dia tak tahu harus menjawab apa lagi. Mencari jenderal di mana? Ke rumah orang tuanya? Tak mungkin. Kemarin ibunya berkata dia tidak akan menerima jenderal lagi, selama dia belum kembali menjadi anggota TNI. Jika sekarang jenderal pergi, kemungkinan dia 56. Tidak kembali ke Bogor. Aku mohon kembalikan Mas Jen padaku, pintanya memohon. Kedua tangan menyatu di bibirnya yang bergetar. Azarin berdiri dengan tegas. Istirahat dulu, Kak. Aku akan coba cari tahu keberadaan Mas Jenderal, katanya sambil melangkah keluar, meninggalkan Alea yang terisak lemah di atas ranjang. 57. Azarin memijat keningnya yang terasa berat, perasaan lelah bercampur dengan kebingungan yang tidak kunjung reda. Astagfirullah, ya Rab. Aku harus apa? Gumamnya pelan. Napasnya berulang kali terembus berat, tetapi kelegaannya tak juga datang. Pandangannya jatuh pada ponsel yang tergeletak di meja. Panggilan telepon terasa seperti pintu menuju badai lain yang enggan dia buka. Tangan Azarin terulur, tetapi ragu. Dia tidak ingin berbicara dengan jenderal, terlebih setelah semua drama yang terjadi.
Namun, demi Alea, dia menyingkirkan egonya. Dia harus tahu keberadaan pria itu. Setelah mengumpulkan keberanian yang tersisa, Azarin mengetuk layar ponselnya, mencari nomor jenderal, dan akhirnya menekan tombol panggil. Dering di ujung telepon membuatnya semakin gelisah. Dia bahkan tanpa sadar menggigit kuku jarinya, pertanda betapa gugupnya dia. Tak lama, suara bariton khas jenderal menyambut. "Assalamualaikum, Sa." "Waalaikumsalam." Azarin menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya yang berdegup kencang. "Mas, kamu di mana?" Tanyanya cepat, nada suaranya bergetar. Khawatir jenderal salah paham, dia segera menambahkan, "Alea mencarimu." Hening sesaat di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas panjang. "Aku tidak pergi karena diusir Alea, Sa. Aku hanya punya masalah sendiri kali ini. Dan aku tidak ingin melibatkan Alea." Azarin mengerutkan kening. "Masalah? Masalah apa, Mas?" Tanyanya hati-hati, firasatnya langsung tidak enak. Namun, belum sempat jenderal menjawab, suara wanita parubaya yang penuh kemarahan terdengar dari kejauhan. Azarin langsung mengenali suara itu, Ramlah, mantan ibu mertuanya. "Pergi kalian dari sini. Kamu dan adikmu cuma bikin malu keluarga. Pergi, aku gak mau lihat kalian lagi." Suara itu menggema, diiringi tangisan yang samar, tetapi cukup jelas. Azarin mematung, hatinya mencelos mendengar kemarahan itu. Tak hanya itu, dia juga mendengar suara tangisan Elsa bercampur dalam kekacauan di latar belakang. "Sa, aku tutup ya." Suara jenderal kembali terdengar, kali ini terdengar letih. "Kalau soal Alea, biarkan kami masing-masing dulu. Jangan khawatirkan aku. Tapi, Mas..." Klik. Sambungan telepon terputus begitu saja. Azarin memandang layar ponselnya yang kini mati. Dia duduk termenung, pikirannya kacau setelah percakapan singkatnya dengan jenderal. Kini dia tahu, jenderal pergi ke Bogor, ke rumah orang tuanya. Tidak salah lagi, pria itu pasti sudah mengetahui kehamilan Elsa, dan situasi di sana jelas sedang memanas. Ketukan pelan di pintu kamarnya membuyarkan lamunannya. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan sosok Alea. Meski wajah kakaknya sudah tidak lagi basah oleh air mata, tetapi matanya yang bengkak menjadi bukti betapa lama ia menangis. "Sa, gimana?" tanya Alea dengan nada penuh harap. Azarin menarik napas panjang sebelum menjawab. Dia lalu duduk di pinggir tempat tidur, tangannya terlipat di pangkuan, tampak gusar. Alea menutup pintu, lalu berjalan mendekat untuk duduk di samping. 58. Azarin menunggu penjelasan dengan cemas. "Mas Jen sudah aku hubungi," kata Azarin akhirnya. "Cuma, dia bilang ingin masing-masing dulu." Alea terperanjat, sorot matanya berubah penuh ketidakpercayaan. "Mas Jen bilang kayak gitu. Kamu bohong, kan, Sa?" Azarin menatap tajam ke arah kakaknya, kesabarannya mulai terkikis. "Astagfirullah, Al. Kapan aku pernah bohong sama kamu?" Nada suaranya meninggi. "Bisakah kamu berhenti berpikir negatif terus?" "Ya gak mungkin Mas Jen bilang kayak gitu. Gak mungkin." Alea masih bersikeras, matanya berkilat-kilat dengan emosi. Azarin menggeleng frustrasi, kemudian bangkit dari tempat duduknya. "Kalau gak percaya, hubungi sendiri, Al. Aku gak mau terus-terusan terjebak dalam urusan kalian." Namun, sebelum Azarin sempat melangkah pergi, Alea dengan cepat meraih tangannya. "Aku minta maaf." Suaranya lirih, terbata-bata. Tatapannya penuh permohonan, membuat Azarin menghela napas panjang untuk menenangkan diri.
Kalau kamu benar-benar mencintai Mas Jenderal, tunjukkan, Al. Jangan cuma menuntut pengertian darinya, ujar Azarin dengan nada serius, sorot matanya tajam. Alea mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanyanya bingung. Azarin berbalik menghadapnya, menatap langsung ke matanya. Elsa hamil, Kak. Dan dia diusir dari rumah. Mas Jenderal sekarang ke Bogor untuk melindungi adiknya. Alea terpaku mendengar itu. Matanya membesar, kedua tangannya refleks menutup mulutnya yang terbuka lebar. Elsa, hamil. Katanya dengan suara bergetar. Azarin mengangguk perlahan, tak berusaha melembutkan kenyataan. Iya. Mas Jenderal sedang menghadapi situasi berat, Al. Kalau kamu mau jadi istrinya, buktikan bahwa kamu juga peduli. Jangan cuma memikirkan dirimu sendiri. Alea terdiam, ucapan Azarin menohok hatinya. Kalau kamu benar-benar peduli dan ingin memperbaiki hubungan kalian, pergilah ke Bogor. Susul Jenderal, temani dia melewati masa sulitnya, ujar Azarin dengan nada tegas. Sekalipun dia menolak, kamu harus berjuang untuk ada di sisinya. Ingat, istri yang baik adalah yang selalu menemani suaminya di saat-saat terendah. Alea masih terdiam, wajahnya menegang. Kata-kata Azarin menusuk ke dalam pikirannya, membuatnya bergulat dengan perasaan sendiri. Elsa sedang menghadapi masalah besar. Lanjut Azarin, suaranya melembut tapi tetap tegas. Masalah Elsa sudah pasti jadi beban Jenderal, dan kamu, sebagai istrinya, otomatis punya tanggung jawab untuk ikut terlibat. Tapi, Alea akhirnya bersuara, meski suaranya terdengar ragu dan terbata-bata. Kamu tahu dari mana Elsa hamil? Azarin menghela napas panjang, berusaha menjaga emosinya tetap stabil. Aku dan Din yang menyelamatkan dia kemarin di kantor polisi. Dia kena razia saat pesta miras dengan teman-teman kampusnya, di kamar hotel. Astagfirullah. Seru Alea, matanya membelalak penuh keterkejutan. Demi apa Elsa melakukan hal seperti itu? Azarin tetap diam, membiarkan Alea mencerna kenyataan yang baru saja dia sampaikan. 59. Dan sekarang, ibu mengusirnya. Tanya Alea lagi, meski nadanya seperti sudah tahu jawabannya. Ya, Azarin mengangguk pelan. Seperti itulah keadaannya sekarang. Alea terdiam, lalu berkata dengan suara lirih, padahal, beberapa hari lalu, ibu mertua menghubungiku. Dia bilang butuh uang untuk biaya sekolah Elsa. Aku percaya, jadi aku kirimkan uang itu. Alea menelan ludah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi kalau lihat situasi sekarang, uang itu pasti Elsa pakai untuk senang-senang dengan teman-temannya. Azarin tidak menjawab, membiarkan Alea menyuarakan kekecewaannya. Namun, tatapannya tidak berubah. Dia tetap mendengarkan, memberi ruang bagi Alea untuk meluapkan isi hatinya. Aku gak nyangka, Elsa bisa bertingkah di luar kendali. Sudah tahu kondisi kakaknya kayak gitu, ibunya ngutang kiri kanan buat biaya sekolahnya. Malah tega melakukan hal gila. Omel Alea kesal. Lalu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Ke Bogor temui Jenderal, atau diam saja di rumah ini? Tanya Azarin dengan nada tegas. Alea terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Azarin menghela napas, mencoba menahan kesabarannya. Jangan cuma mau bahagianya saja, Al. Susahnya juga harus kamu nikmati. Itu bagian dari perjalanan cinta kalian. Alea